Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja yang tidak masuk? Chelsea Mega, Andika, kemudian Cito. Semoga lekas sembuh ya. Siapkan buku catatan matematika, buku tugas matematika, dan buku paket matematika dari perpustakaan sudah diambil? Sudah. Yuk, dibuka materi mengenai koordinat kartesius. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai jarak posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Hari ini kita akan belajar mengenai posisi titik terhadap titik asal atau yang koordinatnya 0,0 ya, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian titik tertentu di mana A dan B-nya tidak 0. Lalu kita sudah belajar mengenai posisi titik pada koordinat kartesius, jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang saya tanya, diperhatikan baik-baik. Kalau saya punya titik di sini, kemudian saya namai titik P, berapa koordinat titik P? Angkat tangan. Oke, Andi dulu. Andi berapa koordinatnya? 3,2. Benar atau tidak teman-teman? Benar. Yang angkat tangan sudah banyak ya, benar sekali. 3,2. Kalau ke arah kanan itu positif, kiri negatif. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Apa manfaat mempelajari koordinat kartesius? Kalian akan bisa menggambar denah dengan baik dan benar, kemudian membaca denah dengan baik ya. Mana arah kanan, kemudian berapa satuan, berapa meter, seperti itu. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian nanti melakukan tanya jawab dan diskusi kelompok, kalian dapat menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Kemudian yang kedua, kalian dapat memecahkan permasalahan kontekstual, permasalahan sehari-hari yang kalian biasa temui di kehidupan kalian ya, yang berkaitan dengan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Hari ini saya akan mengambil nilai ya. Nilai sikapnya itu saya amati dari sikap religiusnya kalian, kemudian dari sikap disiplin dan sikap tanggung jawab. Kemudian yang kedua, nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan 2 soal untuk dikerjakan secara individu mengenai koordinat kartesius untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga ada penilaian kinerja. Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Silakan membentuk kelompok 1 di sebelah situ, di sebelah sini ya, kedua meja kedua. Kemudian kelompok 2 di belakangnya, kemudian kelompok 3 di sini. Sudah berkelompok semua? Oke, akan saya bagikan 2 lembar kerja seperti
presentasi hasil diskusi di depan kelas ya. Kemudian setelah presentasi selesai, tiap kelompok yang tidak maju menanggapi seperti pertemuan minggu sebelumnya ya. Kemudian setelah presentasi selesai, LKPD dikumpulkan kepada saya. Nanti kalian akan saya beri soal individu. Jadi selama diskusi kalian harus aktif, selama presentasi juga ya, biar kalian mendapatkan ilmu hari ini dan memahami pembelajarannya. Bisa dimengerti? Dalam kegiatan outbound tahunan di sekolah, Gibran dan Dinda ini akan melakukan outbound. Outboundnya itu ada permainan arung jeram. Pada kenal apa tidak arung jeram? Lupa ya, belum pernah ya? Tidak apa-apa. Kemudian rubah terbang. Rubah terbang itu bahasa Inggrisnya flying fox. Tadi ada berapa permainan? Ada berapa? Yuk. Yang pertama ada permainan apa? Arung jeram. Kemudian rubah terbang. Kemudian susur sungai. Kemudian jembatan goyang. Dan yang terakhir lomba bakia. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh iya, gimana Ani? Oh iya, nanti kalian perlu menggambar koordinatnya. Jangan menggambar arenanya ya. Kalian tidak perlu menggambar arenanya. Cukup menyimbolkan arena permainan tersebut dengan titik. Kemudian nanti titiknya diberi nama. Kemudian kalian gambar pada koordinat kartesius yang sudah disediakan. Terima kasih Ani. Kira-kira bagaimana langkah menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan koordinat kartesius? Pertama kita harus menggambar koordinat. Oke, menggambar koordinat kartesius. Kemudian setelah gambar koordinat kartesius, menjawab pertanyaan. Silakan bisa dimulai diskusinya. Waktu diskusi adalah 25 menit. Jangan lupa dibuka bukunya ya, buku paket matematikanya bisa kalian gunakan. Di situ juga ada contoh menentukan posisi titik terhadap titik tertentu dan titik